Gimana nih kabarnya Kak Nirwana? Alhamdulillah baik dong. Oke, baik. Oh iya, tadi gimana di perjalanannya? Lancar tapi ya dikit-dikit lah ada macet-macetnya. Lagi di perempatan situ kan. Oh iya, Kendaraan. ya mungkin karena itu ya kayak lagi pada nyari makan siang ya, jadi pada berlalu lalang semua. Iya. Betul. Oke nih, Kak, aku ada ini apa? Akhir-akhir ini lagi banyak kayak stres, kayak banyak pikiran gitu nggak sih? Lumayan sih tugas ya. Iya. Lumayan agak bikin tekanan. Aku ada nih rekomendasi suatu tempat yang mungkin bisa ya efektif sih Kak. Mungkin di kakak juga bisa efektif, bisa kayak nenangin pikiran, terus apa mau netralisir stres gitu ya Kak ya. Jadi kayak kakak banyak tugas, banyak apa namanya ngejar-ngejar deadline, dikejar-kejar ini, bisa rekomendasi ke sana. Boleh tahu nggak nih kakak di mana? Boleh sih aku tempatnya di mana? Di pantai Kak, di sana ya kan bisa lebih tenang gitu dengan hawa-hawa angin-anginnya gitu. Bisa relax ya badan. Boleh sih mencoba ntar Ya apalagi sambil lihat sunset Kak di sore hari itu, bah Boleh, bagus banget sih Kak. Oke, keep ini. Oke. Oh iya nih Kak, jadi kan di pertemuan minggu lalu kita udah bahas tentang screening, contracting, dan exploring ya. Nah, lanjut di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang enable client understanding. Nah, jadi di sini nanti saya akan memberi Kak Nirwana sebuah PR ya Kak buat minggu depan dan bisa dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ini sebuah PR-nya Kak ya, bisa Kakak bawa. Oke, sama-sama. Nah, oke, di sini saya ada suatu pertanyaan nih buat Kakak. Jadi, apa sih yang lagi Kak Nirwana lakuin akhir-akhir ini itu? Akhir ini sih nugas pastinya, tapi lebih kalau udah selesai nugas saya suka nonton sih Kak. Oh, oke. Jadi ketika Kakak habis kayak pusing-pusing gitu ya dia tugas, Kak tenangin diri dengan nonton ya. Iya. Oke. Nah, menurut Kak Nirwana apa sih yang penting bagi Kakak sekarang ini? Yang penting bagi saya yang penting terutama diri saya sendiri ya Kak. Iya, Kak. Terus dalam menjaga mental saya juga itu sangat penting, dan orang tua sih karena saya benar-benar butuh support system dari orang tua itu sih yang Oke, dua itu hal emang itu. pokok-pokok terpenting ya Kak ya. Iya. Menurut Kak Nirwana itu apa sih? Atau Kakak ini lebih tertarik kemana? Kayak kakak, menurut Kakak tuh lebih tertuju kemana gitu loh? Oh, saya sih tertarik ngobrol ya, karena saya suka kalau ngobrol sama orang. Saya tertarik, jadi saya tuh bisa tahu pemikirannya, saya bisa tahu dia diri orang tersebut itu gimana. Jadi saya tertarik sih untuk kayak ngobrol-ngobrol sama berbagai macam beda orang-orang yang berbeda gitu. Oke, jadi Kakak tuh lebih tertarik kayak ke hubungan yang sosial gitu Sosial ya? ya, saya lebih suka. Oke, oh ini terlupa deh. Saya tadi kan Kakak sempat ngomong ya, Kakak tuh lagi suka nonton ya akhir-akhir ini. Saya ada sebuah rekomendasi nih Kak buat tontonan Kakak, mungkin bisa bermanfaat ya buat Kakaknya. Ada satu channel YouTube dari apa namanya, Viral Brunei. Itu kayak membahas tentang fitrah laki-laki dan perempuan itu pokoknya banyak yang bermanfaat banget sih Kak, bagus banget pokoknya Kak. Untuk menambah wawasan juga. Iya. Kak. Satu itu ya Kak. Ada lagi nih kalau misal Kakak kalau makan tuh kayak suka lihat nonton juga berarti. Suka banget dong, biar nggak boring kan. Waduh, aku juga ada lagi nih Kak rekomendasi itu channel YouTube-nya Tasya. Itu kan kayak nge-review makanan nih. Kayak misal Kakak nih lagi makan, Kakak bisa nih sambil nonton itu kayak menambah apa? Hasrat buat makan gitu Kak. Jadi Kakak Nafsu lebih ya, nambahin nambahin boleh tuh, boleh banget sih ini dikit karena kadang kan makanan kita ya nama kos ya. Iya, jadi bisa nambah ya kayak nafsunya dengan lihat video itu. Nah itu kan tadi ya Kak ya. Nah terus lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa sih yang Kak Nirwana butuhin itu dan yang Kakak inginin dari sebuah karir itu? Harapan saya sih karir itu ya, dalam karir saya dapat berkembang
dengan baik dan optimal dalam proses setiap langkah yang saya rencanakan karirnya gitu loh. Jadi berjalan dengan optimal, dengan baik, itu sih harapan saya dapat berkembang pokoknya. Oke, jadi karir yang kakak rancang itu dapat berkembang gitu ya. Jadi Sesuai saya rencana kakak itu. berkembang juga potensi minat bakat. Oke. Jadi terus sumber daya apa sih yang udah kakak peroleh itu di saat-saat kamu mendapatkan prestasi serta kayak kekuasaan dalam diri kamu itu apa? Jadi kalau ketika saya dapat prestasi itu, saya tuh bisa jadi lebih percaya diri. Saya lebih yakin ke diri saya sendiri kalau saya tuh bisa sebenarnya. Cuma kan kadang pikiran-pikiran aja yang mau nge-distract gitu kan. Jadi saya lebih yakin untuk melakukan sesuatu, dan saya tuh jadi sadar kalau saya tuh ternyata gak gampang menyerah. Biasanya cuma ya mungkin di mulut doang agak kayak aduh capek segala macam, tapi dari saya sendiri ternyata saya bisa gitu, saya nyampe akhir, saya selesaiin. Oh, berarti itu kayak sebenarnya kakak itu tuh mampu ya buat ngerjainnya. Cuma tuh kadang tuh kayak pikiran negatif kakak tuh sebelum ngelakuin itu kayak aduh gak bisa kayak gitu ya. Tapi jadi jangan overthinking kakak ya, harus lebih percaya sih sama diri kakak itu. Nah terus Kak Nirwana tuh kekuatan utama itu apa ya? Serta kayak bidang apa sih yang kamu miliki tuh? Gini, Kak Nirwana itu tuh kekuatan utamanya yang kamu miliki itu apa? Serta di bidang apa gitu? Kalau kekuatan saya percaya diri sih Kak. Saya percaya diri, saya yakin dengan kemampuan saya di mana gitu. Saya tuh kayak mampu dengerin orang cerita, saya mampu memproses kayak memproses sesuatu tuh bisa dengan cepat dan pas gitu loh Kak, gimananya. Tapi kadang ya membutuhkan waktu juga, tapi saya lumayan cepat kalau memproses sesuatu gitu. Belajar. Jadi kakak tuh kalau orang suka banget ya kayak denger gitu. Ya karena saya merasa kalau orang cerita ke saya tuh saya jadi berarti saya ini orang yang dipercaya gitu loh Kak. Jadi berarti dia yakin ke saya, jadi saya juga bisa yakin sama diri saya sendiri kayak gitu. Oke, itu salah satu yang membangun kepercayaan diri ya Kak ya. Nah, ini aku ada sebuah kertas ya Kak ya, yang bisa kakak isi tentang apa yang kakak sukai gitu. Jadi sekarang ya Kak ya. Udah Kak? Oke, terima kasih. Ini bawa. Kasih ya Kak. Dari kertas yang udah kakak isi ini, kakak itu suka banget ya ngobrol? Suka, benar-benar suka itu ngobrol. Soalnya saya kalau dari ngobrol itu tadi yang sudah aku jelasin kan, aku jadi bisa tahu nih pemikiran orang lain yang unik, terus jadi enak lah ini Kak, ngobrol jadi lebih rame, nggak sendirian, bisa bertukar pikiran segala macam. Jadi suka banget sih. Pasti. Di sini juga kakak menulis kakak itu suka nonton. Berarti bener ya tadi itu kakak bener-bener suka banget sama nonton ya. Selain ngobrol berarti kakak suka nonton. Kenapa nih kakak suka nonton nih? Kebetulan kan suka ya untuk mengisi waktu luang juga. Kebetulan kayak di kos juga kan sendiri. Oh iya. Jadi untuk nyari yang ramai itu biasanya saya nonton. Oh, berarti kalau kakak kesepian itu kalau ketika temennya nggak ada di kos gitu ya, atau temennya nggak main atau kakak nggak pergi kemana-mana, kakak itu menghibur diri dengan nonton gitu ya? Terus jadi kayak self healing itu juga. Nonton kalau lagi habis stres, biasanya nonton bisa sampai ketiduran. Oh, berarti yang nonton itu HP-nya ya Kak ya? Iya, bisa kadang-kadang. Nah, di sini kan terakhir kakak suka musik. Berarti Suka kakak tuh dong. benar suka musik juga ya? Suka banget karena
pasti aku butuh musik. Belajar pun aku butuh musik. Aku kayak bersih-bersih, masak itu musik banget. Oh, berarti sih. setiap kegiatan yang kakak lakuin itu rata-rata diiringi dengan musik ya? Ya karena boring nggak sih kalau nggak ngapa-ngapain, nggak ada musik apalagi belajar. Soalnya aku lumayan cepet bosen kan. Jadi biar nggak ke distract untuk buka HP atau buka yang Ya. lain, biasanya denger lagu sih. Itu Itu lagu apa aja yang biasa kakak dengerin? random kak, Oh, apapun, kadang galau, kadang bahagia, ceria. Tapi kalau yang lagu Bali kadang lagu yang semangat gitu loh. Iya, kalau yang galau ya lebih itu sih kak, kayak Masih lemes, gak semangat lagi. Tapi emang rata-rata kayak anak zaman sekarang tuh lebih suka kayak lagu yang galau ya kak, apalagi kayak Bernadia itu kak. Nah, oke selanjutnya tuh pencapaian apa sih yang udah memuaskan diri kakak itu tuh? Pencapaian saya waktu orang tua saya itu udah bahagia atau bangga atas apa yang aku lakukan, itu udah cukup sih pencapaian untuk diri aku. Oh jadi ketika kayak orang tua kakak di rumah itu kayak bangga tentang apa yang telah kakak capai itu adalah bentuk pencapaian terbaik kakak ya? Ya, itu cukup sih. Oke. Tapi ya kadang perlu yang lain-lain juga yang untuk mengembangkan diri. Nah, saya mau nanya lagi nih, kualitas apa sih yang Kak Nirwana sukai itu dalam diri Kak Nirwana dan Kak Nirwana itu merasa baik ketika Kak Nirwana tuh ngapain? Kualitas saya tuh saya percaya diri. Terus yang kedua saya bisa jadi pendengar. Itu ya kak. Terus saya suka ketika diri saya tuh bisa ngelakuin sesuatu dan selesai. Itu saya ya suka banget di waktu itu karena kayak saya ini habis naklukin sesuatu gitu dan saya tuh benar-benar bisa selesai. Jadi kakak tuh orang yang kayak gak boleh nyerah juga gitu ya? Iya sih, bisa dibilang gitu walaupun emang ada yang ngeluh-ngeluhnya, tapi kan tetap aja. Oh jadi ya walaupun kakak kayak sambil ngeluh-ngeluh tapi nggak menyerah, tapi kan ujungnya selesai ya kayak. Ya, nah itu waktu udah selesai itu termasuk saya merasa baik gitu. Oh oke, baik. Oke, dari hasil konseling kita ini ya sepertinya Kak Nirwana itu emang suka banget ya sama ngobrol gitu ya. Lumayan dan kegiatan sosial kayak hubungan sosial gitu. Nah, dari kegiatan ngobrol yang Kak Nirwana bilang tadi itu kakak juga suka kayak dengerin cerita orang gitu ya. Kakak suka juga kayak dipercaya gitu. Nah, ada nih banyak jenjang karir yang bisa kakak peroleh atau bisa kakak kembangkan dari ngobrol itu. Kayak misal kakak tuh jadi guru nih pertama, jadi kan kakak kayak bisa ngeluarin kayak semua apa yang kakak ngomongin itu tuh kakak bisa kayak bertukar pikiran dengan murid kakak gitu ya. Kakak juga bisa nih jadi konselor. Nah kebetulan juga kan jurusan yang kakak ambil itu BK ya kayak. Nah jadi kebanggaan gitu untuk konselor itu. Jadi kakak bisa kayak bertukar pendapat sama konselnya itu. Terus kayak kakak suka dipercaya nih kayak konselnya percaya kakak itu kan suatu anugerah ya kayak. Nah tapi itu juga saya kembalikan lagi sih ke kakaknya itu minat enggak ke situnya gitu di bidang ini minat apa enggak gitu kayak bilangin tadi. Jadi ya kayak yang kan kayak cuman suka ngobrol gitu ya, itu kayak kebiasaan yang basic gitu ya. Tapi ternyata dari kegiatan ngobrol tadi itu bisa dikembangin jadi yang itu apa namanya ke jenjang karir gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya kayak pada pertemuan konseling kita pada kali ini. Dan pertemuan selanjutnya itu mungkin akan kita lakukan lagi di minggu depan. Tepatnya mungkin di hari Rabu ya kayak. Oke, saya tutup ya untuk pertemuan konseling kali ini. Terima kasih Kak Nirwana. Terima kasih juga ya. Ya. Sampai bertemu lagi ya di minggu depan. Assalamualaikum. Salam.